ada nona jangka lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Mohon izin Pak, bisa kita mulai Ya, sudah Bu. sambil menunggu yang lain. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak narasumber dari Kanwil DJPP Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat koordinasi dan pembinaan pengembangan kompetensi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak baik secara daring maupun secara luring. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali di ballroom Hotel Luminor Purwokerto ini dalam rangka meneruskan kembali materi yang telah kita terima dari siang sampai sore kemarin, di mana pada sesi hari ini kita akan mendapat materi dari Kanwil DJPP. Setelah sebelumnya kemarin kita mendapat secara luring dari beliau, dan karena ada keperluan dan acara juga di kantor beliau pulang dan beliau berkenan untuk memberikan materi kembali pada pagi hari ini secara daring. Untuk narasumber kita kali ini adalah Bapak Krista Arindra Hercipta. Beliau adalah pelaksana seksi pembinaan pelaksanaan anggaran 1D. Kalau kita di PA itu biasanya beliau memegang revisi, Pak. Ibu. Jadi untuk sekalian ini Bapak Ibu Kasub yang kebetulan juga ikut di sini bisa untuk terkait dengan revisi pagu anggaran bisa ke beliau. Sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo untuk Pak Kris, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah didengar Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah, Pak. Okay. Sudah, Pak. Pertama-tama kami ucapkan mohon maaf, kami tidak bisa datang langsung pada hari ini dikarenakan ada acara di kantor, jadi kemarin sore kami harus kembali ke kota Semarang.
dan meneruskan di pagi hari ini untuk mengisi dengan cara daring ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk perkenalkan dulu Bu, saya Kristia untuk PIC di Pengadilan Tinggi Agama di Pengadilan Jawa Tengah. Ini untuk untuk PIC pengajuan revisi, akan tetapi untuk pengerjaan revisinya sekarang kan sudah diserahkan di FO di depan. Jadi, tapi kalau untuk apakah untuk konsultasinya bisa ke kami. Sedangkan yang kedua kami juga PIC untuk register hibah untuk seluruh PT PA dan PTA di Jawa Tengah, dan juga yang terakhir adalah pengajuan MPPNBP. Mungkin itu perkenalan sedikit dari kami. Selanjutnya untuk kami teruskan untuk materi yang kemarin yang sudah disampaikan kemarin sore, yaitu kalau kemarin sore kita sudah menyampaikan tentang kebijakan umum secara umum, PNBP itu apa, terus bagaimana mekanisme penetapannya dan segala macam. Dan untuk di pagi ini kita lebih ke bagaimana realisasi PNBP yang sudah didapatkan oleh Satker itu untuk penggunaannya seperti apa. Ini mungkin kita mulai saja dari saya izin share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya Pak Pugi? Oke, ini untuk yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme MPPNBP tahun anggaran 2025. Nah, jadi Bapak Ibu untuk PNBP yang sudah diterima oleh masing-masing satker di lingkup PT dan PA dan PTA itu akan disalurkan untuk dapat digunakan di satker tersebut dengan menggunakan mekanisme MPPNBP. MPPNBP itu adalah maksimal penggunaan PNBP pada satker tersebut. Jadi setelah didapatkan setorannya akan bisa digunakan oleh satker tersebut, tapi terlebih dahulu harus satker mengajukan MPPNBP. Selanjutnya, nah ini langsung ke prinsip MPPNBP ini, di mana penggunaan PNBP berdasarkan izin penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah ini mungkin di setiap KL itu izinnya itu berapa persen itu berbeda-beda. Jadi ada yang 90%, mungkin bahkan ada yang 100%, seperti kebanyakan kalau yang 100% itu di kesehatan dan di pendidikan. Jadi seluruh PNBP yang diterima oleh Satker tersebut bisa digunakan semua kalau 100%. Tetapi kalau 90%, contoh 90% berarti apabila penerimaannya 100 juta, nah Satker bisa menggunakan sebesar 90 juta. Nah, itu mungkin prinsip awal ya dari penggunaan MPPNBP ini. Yang kedua, setoran PNBP digunakan sebagai sumber pendanaan APBN adalah penerimaan tahun anggaran berjalan. Nah, ini mungkin prinsip yang kedua. Jadi, setoran PNBP yang didapat oleh Satker itu hanya bisa digunakan di tahun berjalan. Apabila ada penerimaan yang didapat di tahun berjalan tidak digunakan, maka itu tidak bisa digunakan di tahun berikutnya. Itu di segi penerimaannya. Jadi yang bisa digunakan di tahun anggaran berjalan itu adalah penerimaan PNBP pada tahun tersebut. Itu untuk di penerimaannya. Kan tetapi kalau dari segi belanjanya itu ada perhitungannya Bapak Ibu. Jadi apabila Satker itu belanja melebihi jumlah penerimaan PNBP tahun anggaran berjalan,
Maka di tahun berikutnya kalau ke- kelebihan belanja ini diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi nanti di tahun berikutnya akan dipotong sebesar kelebihan belanja yang dialami Satker tersebut di tahun anggaran sebelumnya. Jadi apabila contoh Satker di tahun ini ada penerimaannya 100 juta, tapi dia belanja 120 juta, kan berarti ada kelebihan belanja sebesar 20 juta. Nah, kelebihan belanja tersebut akan diperhitungkan di tahun anggaran yang akan datang. Jadi di tahun 2026 nanti langsung dipotong sebesar 20 juta untuk penerimaan dari satker tersebut. Ini dari sisi kelebihan belanja. Akan tetapi kalau dari sisi penerimaan, seumpama satker pendapatan 120, belanjanya cuma 100, nah yang 20 juta ini tidak bisa digunakan lagi di tahun berikutnya. Jadi ini mungkin prinsip dari penggunaan PNBP yaitu hanya bisa digunakan di tahun anggaran berjalan. Akan tetapi untuk kelebihan belanjanya tetap diperhitungkan. Nah, itu mungkin prinsip kedua. Di prinsip ketiga adalah MPPNBP ini dilakukan secara terpusat dan tidak terpusat. Jadi untuk di Satker PTA dan PA kebetulan terpusat semua, nggih. Jadi nanti tinggal nerima dapatnya berapa dari kantor pusat sudah dihitungkan. Sedangkan kalau yang tidak terpusat adalah setiap satker mandiri mengajukan MP ke Kanwil kami, Pak, ke Kanwil di CPP Jawa Tengah. Nanti kita proses MP-nya dan bisa digunakan mandiri di masing-masing satker. Jadi ini ada plus minusnya. Mungkin kalau yang terpusat ini satker, kalau terutama untuk satker yang pendapatannya nggak maksimal ya, dia tinggal terima terima jatah dari pusat untuk menggunakan MP sekian. Nah, itu mungkin yang enaknya plusnya untuk yang satker yang kurang maksimal penerimaan PNBP-nya. Akan tetapi apa untuk satker yang penerimaan PNBP-nya mungkin melebihi target yang sangat banyak, itu mungkin untuk terpusat ini penggunaan untuk satker sendiri mungkin kurang maksimal karena mungkin bisa digunakan untuk menutup di satker yang lain. Ini kelebihan dan kekurangan sistem terpusat tersebut. Sedangkan untuk yang tidak terpusat, ini mungkin lebih menguntungkan untuk satker yang penerimaan PNBP-nya besar, melebihi target, kan dia bisa mengelola menggunakan penerimaan PNBP tersebut untuk digunakan di satkernya sendiri. Kan tetapi kebalikannya untuk satker yang mungkin penerimaan PNBP-nya tidak maksimal, tidak bahkan tidak mencapai target, nah dia untuk anggaran PNBP-nya otomatis kan tidak bisa bergerak maksimal karena dia hanya mengandalkan dari penerimaan dari satker secara mandiri. Sedangkan kalau terpusat tadi dia bisa disubsidi dari satker-satker lain. Nah ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing sistem tersebut. Nah, untuk menentukan apakah terpusat dan tidak terpusat diserahkan di masing-masing kementerian lembaga, Bapak Ibu. Apabila mungkin dirasa lebih pas diterapkan di Satker itu terpusat, maka kementerian lembaga bisa mengajukan ke Dirjen Perbendaraan agar MPP-NPP-nya terpusat. Tetapi mungkin apabila ternyata kementerian lembaga menilai lebih efektif untuk tidak terpusat, maka dia juga bisa dirubah lagi menjadi MP tidak terpusat. Jadi diserahkan mandiri ke masing-masing satker. Itu tergantung dari kementerian lembaga masing-masing. Dan ini bisa dirubah. Jadi seumpama tahun ini dia terpusat, kalau tahun depan tidak terpusat itu monggo diserahkan ke kementerian lembaga masing-masing setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ini kemarin terjadi di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian itu dulu MP-nya terpusat, tapi mungkin ada pertimbangan lain di Kementerian Lembaga. Mulai tahun kemarin itu MP-nya dibuat menjadi tidak terpusat. Jadi diserahkan ke masing-masing satker di daerah untuk mengajukan MP ke Kanwil di JPB. Kebalikannya untuk Kementerian
ketenaga kerjaan itu tahun kemarin itu MP-nya tidak terpusat, akan tetapi mungkin dengan pertimbangan bagaimana dari kementerian, tahun ini dia MP-nya menjadi MP terpusat. Jadi tahun ini dia langsung yang mengajukan MP adalah KL ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Jadi satker-satker di daerah tinggal menerima bersih, dia dapat jatah berapa. Itu mungkin contoh di kementerian lain di mana pola penggunaan ini bisa fleksibel, bisa terpusat dan tidak terpusat tergantung kebutuhan dari masing-masing kementerian lembaga. Nah, untuk pencairan PNBP ini pada prinsipnya sebenarnya dulu adalah pre-financing. Jadi satker-satker itu di bulan Januari itu sebenarnya sudah bisa menggunakan 60% dari pagu anggaran PNBP untuk digunakan belanja sebelum dia mendapatkan setoran. Jadi dulu itu sistemnya pre-financing agar satker bisa langsung melaksanakan belanja tanpa menunggu penerimaan penerimaan PNBP-nya mencapai 60%, tapi dia sudah dapat 60% itu di awal memang ditetapkan seperti itu. Ini untuk penggunaan MP yang pre-financing tersebut. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah MP PNBP tidak dapat melampaui Pagudipa sumber dana PNBP. Jadi maksimal yang bisa digunakan oleh satker itu adalah sebesar Pagudipa sumber dana PNBP yang ada di dalam dipanya. Apabila PNBP-nya itu melebihi dari pagu itu dan akan digunakan, maka MP-nya tidak dapat digunakan sebelum ada revisi perubahan Pagudipa. Nah, ini nanti kita terangkan lebih lanjut bagaimana mekanisme apabila satker itu sudah melebihi penerimaan PNBP-nya sudah melebihi Pagudipa sumber dana PNBP. Nah, itu agar bisa digunakannya harus melakukan revisi DIPA terlebih dahulu. Nanti kita terangkan di selanjutnya. Kemudian MP PNBP itu digunakan sesuai izin penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menkeu, real MP PNBP. Jadi yang dihitung oleh Kementerian Keuangan satker itu bisa menggunakan berapa adalah dari pendapatan satker tersebut MP real dikalikan dengan izin penggunaan, bukan dari pagu PNBP-nya. Jadi apabila seumpama pagunya 100 juta, kan tetapi ternyata penerimaan PNBP-nya cuma 50 juta, jadi yang bisa digunakan belanja adalah sebesar 50 juta, bukan 100 juta. Jadi prinsipnya adalah MP real, bukan pagu yang bisa digunakan oleh satker untuk belanja di tahun anggaran berjalan. Ini mungkin yang harus dipahami Bapak Ibu, agar tidak terjadi kasus kelebihan belanja. Jadi satker bisa ada pagu 100, dia langsung belanja sebesar 100. Nah, itu diharapkan tidak terjadi seperti itu. Makanya MP PNBP sekarang dibuat menggunakan MP real. Jadi bisa digunakan sebesar izin penggunaan dikalikan dengan pendapatan PNBP di tahun anggaran berjalan. Itu untuk prinsip-prinsip dari MP PNBP. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita sampaikan ada pola terpusat dan tidak terpusat, di mana bisa berubah tergantung dari kebijakan masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini untuk penetapan MP PNBP yang tidak terpusat. Ini menggunakan data setoran. Jadi satker mengajukan MP PNBP itu dengan lampiran sebagai berikut. Realisasi setoran PNBP tahun anggaran berjalan, kemudian tahun anggaran yang lalu, dan juga proyeksi penerimaan maupun proyeksi belanja. Ini syarat-syarat yang harus disampaikan oleh satker ke Kanwil DJPB apabila akan mengajukan MP PNBP. Begitu juga untuk MP yang terpusat juga sama, akan tetapi yang mengajukan ini kementerian lembaga ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Selanjutnya presentasinya ya. Jadi untuk persentase itu MPPNBP itu sudah di bulan Januari itu sudah bisa diberikan sebesar 60%. Akan tetapi 60% ini adalah angka maksimal. Jadi mungkin ada satker yang tidak mendapat 60%, ada juga yang mendapatkan 60%. Nah, penilaiannya seperti apa? Ini didasarkan dari histori penerimaan dan juga belanja satker di 3 tahun terakhir. Nah, ini yang menghitung adalah aplikasi. Jadi eh, kondisi satker selama 3 tahun itu seperti apa, baik penerimaan maupun pengeluarannya. Nanti yang menghitung aplikasi dan keluar rekomendasi akan diberikan MP tahap 1 sebesar berapa. MP tahap 1 itu adalah sebesar 6, maksimalnya sebesar 60%. Dan ini sudah bisa didapatkan di bulan Januari. Selanjutnya untuk MPPNBP tahap 2 itu diajukan paling cepat bulan Juli. Nah, Juli itu bisa mendapatkan 80% dari pagu PNBP. Akan tetapi, di tahap 2 ini sudah ada syarat realisasi penerimaan. Jadi, untuk tahap 2, Satker harus sudah mencatatkan penerimaan PNBP minimal sebesar 40% dari target setoran PNBP. Jadi kalau yang tahap 1 tadi tidak ada target syarat setoran langsung dapat, kalau yang tahap 2 ini sudah ada target, sudah ada syarat untuk mencapai target setoran sebesar paling rendah 40% dan diajukan di bulan Juli. Selanjutnya untuk tahap 3 itu Satker bisa mendapatkan 100% paling besar, diajukan paling cepat di bulan Oktober, dan realisasi penerimaannya sudah harus mencapai minimal 60%. Jadi ini untuk syarat MPPNBP di tahap 3. Satker bisa mengajukan maksimal 100% dengan minimal setoran sebesar 60% dan paling cepat di bulan Oktober. Nah, ini untuk yang reguler, untuk yang normal. Akan tetapi mungkin ada satker yang pendapatan PNBP-nya mungkin di awal tahun sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, maka dia bisa mengajukan MP lebih cepat. Jadi untuk MP tahap 2 itu yang yang pada reguler itu Juli bisa diajukan sebelum bulan Juli. Akan tetapi dengan catatan penerimaannya harus minimal 60%. Ini secara syarat untuk penerimaannya sudah 60%. Sebenarnya untuk percepatan ini untuk di Kementerian Keuangan lebih aman Bapak Ibu. Karena selisih dari pagu yang diberikan dengan setoran satker itu cuma sebesar 20%. Jadi sebenarnya kalau di kita itu lebih senang kalau satker mengajukan percepatan MP PNBP. Jadi seumpama setorannya meleset nggak tercapai itu ibaratnya cuma ada kelebihan belanja sebesar 20%. Yang maksimal cuma 20% yang margin dari pagu dengan penerimaan. Beda kalau yang tadi di MP reguler itu bisa 80% tapi realisasi penerimaannya syaratnya cuma 40%. Jadi kan ini marginnya bisa ada potensi kelebihan belanja sebesar 40%. Kalau di percepatan ini cuma 20%. Begitu juga di tahap 3, kalau percepatan bisa diajukan di sebelum Oktober dengan maksimal bisa mendapatkan 100%, akan tetapi untuk syarat penerimaannya adalah sebesar 80%. Ini pun juga margin dari pagu yang kita beri, pagu PNBP yang kita berikan dengan penerimaan juga sebesar hanya maksimal 20%. Jadi sebenarnya secara resiko untuk percepatan MP ini lebih ringan resikonya karena hanya memberikan margin pagu PNBP sebesar 20% dari penerimaan PNBP yang dicapai oleh Satker. Nah, ini untuk periode dan persentase penetapan MP PNBP tersebut. Kita lanjutkan. Nah, untuk
tujuan dari reformulasi MPPNBP ini adalah prinsipnya satu, MPPNBP tahap satu diberikan secara pre-financing karena Satker belum banyak yang menerima setoran PNBP pada semester 1. Akan tetapi prinsip pre-financing tersebut tetap dibatasi dan dikontrol dengan memperhatikan data historis setoran PNBP dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau dulu sebelum reformulasi, Satker minta di bulan Januari, pasti kita kasih sebesar 60% dari pagu PNBP. Akan tetapi setelah ada reformulasi ini, kita tetap melihat data historis setoran PNBP 3 tahun terakhir seperti apa. Nanti yang menghitung aplikasi apakah layak diberikan 60% atau tidak. Kalau tidak layak, itu minimal ada sebesar 20% dan maksimal 60%. Nah, itu nanti menghitung aplikasi. Apakah penerimaan selama 3 tahun bisa maksimal atau tidak dan layak diberikan berapa nanti dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Sedangkan untuk Satker yang tidak memiliki data historis dalam 3 tahun terakhir setoran PNBP-nya, seumpama ini di PTA di pengadilan agama nanti akan menjadi MP tidak terpusat, kan berarti tidak ada data historis 3 tahun terakhir, nggih. Nah, itu mungkin langsung diberikan sebesar 20% di tahap satu ini karena tidak ada data historis selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya untuk tahap 2 adalah prinsipnya adalah gabungan antara pre-financing dengan setoran anggaran tahun anggaran berjalan. Jadi untuk tahap 2 ini di samping dia diberikan pre-financing tapi dia juga melihat berapa sih setoran PNBP dari Satker tersebut di tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk di tahap 3 secara prinsip lebih mengarah kepada MPPNBP real. Jadi dia benar-benar diberikan sebesar setoran PNBP yang diterima oleh Satker dan dikalikan dengan izin penggunaan yang diperoleh oleh Satker tersebut dari Menteri Keuangan. Jadi benar-benar MP real dari Satker tersebut. Ini setelah reformulasi dulu tahun 2023 sebelum reformulasi langsung untuk tahap 3 kita berikan sebesar 100%. Nah, setelah reformulasi ini di tahun 2025 ini diberikan sebesar imperial. Jadi izin penggunaan dikalikan dengan setoran PNBP real dari Satker tersebut. Ini mungkin prinsip dasar dari reformulasi MP-PNBP tersebut. Ini tadi. Jadi tahap 1 ini untuk gambaran secara umumnya. Tahap 1 adalah 60%, ini kalau dapat maksimal, akan tetapi bisa bervariasi, bisa dapat 40 atau 20%. Nah, besaran ini nanti yang menghitung adalah secara otomatis by aplikasi dengan mempertimbangkan data historis penerimaan dan juga belanja Satker di 3 tahun terakhir. Apakah dia akan dapat 20%, 40%, atau 60%. Untuk tahap 2 sebesar 80% maksimal dan untuk tahap 3 sebesar MP real. Ini setelah reformulasi tersebut. Nah, ini untuk formulasi yang untuk menentukan apakah dia dapat 20%, 40%, atau 60%. Jadi, Satker di tahap 1 mendapat 20% apabila persentase realisasi belanja semester 1 tahun anggaran 2023 kurang dari 30%. Persentase realisasi setoran PNBP 3 tahun ada yang kurang dari 60%. Jadi apabila selama 3 tahun tidak ada setoran yang tidak mencapai 60%, maka dia akan mendapatkan pagu rekomendasi tahap 1 sebesar 20%. Ini contoh yang tahap 1. Apabila dia akan mendapatkan 40% ada dengan syarat yang kedua ini, yang di klaster kedua. Dan untuk yang dapat 60% maksimal adalah yang di klaster pertama. Nah, untuk yang maksimal 60% apabila persentase relasi belanja semester 1 tahun anggaran 2023 dan 2024 lebih dari 30% untuk belanjanya
Dan selama 3 tahun storannya minimal sudah mencapai 60%. Nah, ini apabila Satker mencapai memenuhi dua syarat ini, maka dia akan mendapatkan MP maksimal sebesar 60%. Ini untuk contoh perhitungan di MP PNBP-nya. Ini untuk syarat-syaratnya secara prinsip syarat pengajuan MP tersebut. Kemudian, nah ini untuk penghitungan secara aplikasi. Nah, sebenarnya untuk MP ini menggunakan aplikasi MP PNBP. Nanti kita lihat lebih lanjut untuk aplikasinya. Sudah dihitung secara otomatis di aplikasi MP PNBP tersebut. Rekomendasi dari Satker itu berapa sih yang akan didapat di tahun anggaran ini, baik tahap 1, tahap 2, ataupun tahap 3. Ini untuk aplikasi MP PNBP. Nah, aplikasinya seperti apa nanti kita lihat sebentar. Ini jadi secara umum prinsip MP PNBP tadi adalah bisa diberikan dalam 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan menggunakan aplikasi MP PNBP. Untuk MP PNBP-nya kita lihat. Nah, ini untuk aplikasi di MP PNBP. Jadi aplikasi MP PNBP ini adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Perkendaraan yang digunakan oleh Satker untuk mengajukan MP PNBP ke Kanwil DJPB ataupun ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk MP PNBP Satker dengan pola terpusat. Untuk alamat dari aplikasi MP PNBP itu adalah espm.kemenkeu.go.id. Untuk manual aplikasi ada juga, sudah ada kita sampaikan di file PDF sebagai berikut ini. Kemudian permohonan MP PNBP diajukan dengan mengupload beberapa data sebagai berikut, yaitu permohonan kesanggupan, proyeksi, dan juga permohonan MP PNBP. Sebelum Satker bisa menggunakan aplikasi MP PNBP ini, maka Satker terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran user pengguna modul MP PNBP. Pendaftaran user MP PNBP dilakukan apabila Satker tidak terpusat ke Kanwil DJPB, dan untuk Satker yang terpusat ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Setelah Satker mengajukan pendaftaran user MP PNBP tersebut, maka oleh kami akan dilakukan aktivasi user MP PNBP. Setelah dilakukan aktivasi user MP PNBP, maka Satker sudah bisa untuk masuk ke dalam aplikasi MP PNBP dan bisa mengajukan MP PNBP ke Kanwil ataupun ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, ini adalah preferensi akun PNBP dan izin penggunaan. Jadi setelah Satker masuk di aplikasi, dia harus mengajukan permohonan penginputan akun PNBP fungsional dan izin penggunaan ke kami sebagai admin dari aplikasi tersebut. Jadi akun apa saja yang digunakan oleh Satker tersebut dan sudah ada izin dari Menteri Keuangan, berapa persen izin penggunaannya itu nanti disampaikan oleh Satker ke kami. Atas dasar permohonan dari Satker tersebut, nanti kami input oleh admin kami di aplikasi MP PNBP akun mana saja dan berapa persen izin penggunaannya. Setelah kami lakukan verifikasi apakah benar akun-akun tersebut adalah akun fungsional dari Satker tersebut dan apakah benar izinnya adalah sebesar izin yang
sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Setelah permohonan tersebut sesuai dengan akun dan juga izin penggunaan yang terbit dari Menteri Keuangan, maka kami akan merekam oleh admin kami akan direkam di aplikasi MP PNBP. Setelah direkam akunnya dan izinnya berapa, nah nanti Satker sudah bisa mau mengajukan MP berapa ke kami, karena kan nanti setorannya sudah otomatis masuk ke dalam aplikasi kami, otomatis dikalikan dengan izin penggunaan dan akun-akun mana saja yang digunakan oleh Satker tersebut. Ini tadi untuk sekilas aplikasi MP PNBP. Selanjutnya adalah revisi anggaran penambahan pagu PNBP. Nah, ini untuk satker-satker yang penerimaan PNBP-nya ternyata pada tahun berjalan melebihi target yang sudah ditetapkan. Dia bisa mengajukan revisi anggaran penambahan pagu PNBP. Nah, prosedurnya seperti apa? Kita lihat sesuai dengan PMK ini. Bisa dia menambah pagu karena ada peningkatan tadi setoran tersebut, atau bisa juga mengurangi pagu apabila ada penurunan proyeksi PNBP, penurunan besaran persetujuan, dan adanya penurunan target PNBP dalam tahun anggaran dalam APBN perubahan. Nah, untuk yang mengurangi pagu ini, untuk revisinya mungkin di Direktorat Jenderal Anggaran ya, di JA, ya, bukan di kita. Ya. Jadi kalau di kita itu untuk yang menambah pagu PNBP. Besaran tambahan pagu PNBP dari perkiraan kenaikan PNBP atau kelebihan dari PNBP maksimal sebesar 7,5%. Jadi, contoh apabila Satker sudah dari target itu dia ada kelebihan sebesar 100 juta, ini kelebihannya ya. Jadi dia hanya bisa menggunakan kelebihan itu untuk menambah pagunya sebesar 7,5%. Jadi kalau dari 100 juta ya sekitar 7.500.000. Akan tetapi hal ini dikecualikan untuk layanan pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, layanan yang membutuhkan biaya untuk pelaksanaan layanan berkenaan, penggunaan pemanfaatan BMN, pengelolaan dana, dan Satker BLU. Nah, untuk 6 ini dia bisa 100% kelebihannya itu digunakan untuk menambah pagu PNBP Satker tersebut. Revisi penambahan pagu PNBP tersebut dapat dikabulkan sepanjang digunakan oleh Satker penghasil. 2. Digunakan untuk kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP. Jadi penambahan pagu itu bisa digunakan untuk kegiatan pelayanan. Contoh kalau di pendidikan mungkin bisa untuk membeli laptop untuk kegiatan kuliah mahasiswa, atau mungkin kalau di pengadilan agama mungkin bisa juga sih untuk diberikan laptop atau apa yang digunakan untuk menunjang pelayanan dari kegiatan PNBP tersebut, mungkin untuk menginput data penerimaan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan di situ. Akan tetapi perlu diingat Bapak Ibu, untuk belanja kegiatan pelayanan ini diharapkan adalah di program yang bukan dukungan manajemen, jadi di program yang teknisnya. Jangan nanti pas revisi dia belanjanya di Dukman, jangan. Tapi dia ditambahkannya di dukungan, di belanja teknis dari Satker tersebut. Ini mungkin prinsip dari penggunaan kelebihan PNBP tersebut. Jadi dia bisa digunakan untuk kegiatan pelayanan dan dia bukan di program Dukman, akan tetapi di program teknis dari Satker tersebut. Yang ketiga, Satker melakukan pengisian data target PNBP sesuai dengan ketentuan. Jadi pada saat mengajukan dia sudah melakukan revisi target PNBP-nya, dia diinput di halaman 3 di banyak itu sebesar penerimaan PNBP yang sudah dicapai Satker di tahun anggaran berjalan itu. Jadi dia merubah penerimaannya menjadi lebih tinggi.
Keempat, pergeseran baku pelajar PNBP dalam satu satker dan dalam satu program yang tidak memerlukan penelaahan. Jadi ini untuk pagu PNBP dalam satu satker saja yang tidak memerlukan penelaahan. Jadi untuk kalau yang memerlukan penelaahan akan diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Ini untuk syarat-syarat dari revisi perubahan pagu tersebut. Yang pertama, surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh KPA. Yang kedua, matriks semula menjadi. Yang ketiga, DIPA sebelum revisi dan konsep DIPA setelah revisi. Yang keempat, bukti pengisian data target PNBP sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, data relasi PNBP fungsional. Jadi ini melihat mungkin bisa dari konfirmasi dari KPPN berapa sih setoran yang sudah dicapai oleh Satker di tahun anggaran berjalan. Dan yang terakhir adalah daftar perhitungan penambahan pagu anggaran PNBP sesuai surat izin dari KMK. Nah, seperti apa izin daftar perhitungannya ini kita lihat seperti ini daftar perhitungannya. Jadi mungkin kelihatan akun-akun mana saja yang sudah didapat oleh Satker dan sudah masuk ke kas negara. Contoh ini kalau contoh di sini ada akun 425411 dan 425412 sudah berapa, total PNBP berapa. Kemudian dikalikan dengan izin penggunaan, kebetulan ini izin penggunaannya sebesar 100%, jadi dia bisa digunakan full oleh Satker tersebut. Dan dibandingkan dengan pagu PNBP tahun anggaran berjalan. Jadi bisa dilihat untuk imperial yang bisa digunakan sebesar ini, sebesar 10 miliar, dan pagunya sebesar 7 miliar sekian. Nah, pagu yang bisa ditambahkan adalah sebesar 2,9. Nah, inilah yang menjadi pagu tambahan yang bisa dilakukan revisi penambahan pagu ke kami. Ini mungkin dari sisi pengajuan revisinya ke kami apabila terjadi setoran PNBP yang melebihi target penerimaan. Ini tadi sudah untuk yang ini. Kemudian mungkin untuk contoh. Nah, ini mungkin untuk contoh pendaftaran usernya seperti apa. Ini sudah ada dari aplikasi digitkemenkeu.go.id, kemudian disampaikan ke kami dan kami proses di aplikasi ESPM tersebut untuk pendaftaran user dari Satker dan juga akun-akun mana saja yang digunakan oleh Satker tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas Bapak Ibu tentang PNBP dari penerimaan yang diterima Satker dan sampai dengan bagaimana sampai digunakan kembali oleh Satker tersebut. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan kami persilakan, kami kembalikan ke Budia. Monggo Budia. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang diberikan Pak Kris. Monggo Bapak Ibu peserta baik daring maupun luring yang akan bertanya. Mungkin izin Pak Kris, Bu. terkait pertanyaan tidak sebatas dengan PNBP aja nggih. Oke, bisa Bu. Ya. Panjenengan kan Ya. di DJPB ada banyak kewenangan di DJPB. Salah satunya tadi yang Pak Kris informasikan kalau ada terkait pagu anggaran, terus Bu. Dan juga mungkin ada kalau di akhir tahun ini, di langkah-langkah akhir tahun ada itu kewenangan DJPB terkait dispensasi Iya Bu. SPM atau dan yang lainnya. Oke, monggo. Jadi memang di akhir tahun ini kita ada dispen kontrak, dispen SPM dan juga dispen UP tunai itu. Monggo mungkin kalau ada yang ditanyakan. Terkait yang dispen itu bisa dijelaskan juga, mungkin di sini juga kita ada yang juga
biasanya itu double dengan Kasub itu biasanya ada pengelola PNBP. Monggo Pak, sedikit untuk bisa dijelaskan terkait apa itu dispensasi juga terkait langkah-langkah akhir tahun. Oke, sebentar Ibu, saya share sebentar Ibu nih. Bentar. Nah, ini untuk dispen tadi ya, Ibu, Bapak Ibu ya. Nah, untuk dispen dari Kanwil DJPP sebelumnya kita sudah bersurat ke semua satker. Ini dengan surat kita S3422 WPB 14 2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang pengaturan lebih lanjut atas pengajuan data kontrak, permohonan persetujuan TOP tunai dan SPM di luar batas waktu. Ini sudah kita sampaikan ke Satker dan mungkin bisa kita lihat sendiri, kita lihat di poin 1 nih. Untuk 1 ini adalah mengatur tentang data pemberian dispensasi atas data kontrak yang disampaikan Satker ke KPPN. Ini untuk kontrak ini pendaftaran kontrak melebihi batas waktu apabila ada kontrak yang melebihi batas waktu, 1, Kepala KPN menolak dan menolak penyampaian data kontrak perubahan data kontrak apabila penyampaiannya tidak sesuai dengan batas tanggal yang sudah diatur di Perdirjen per 17. Kemudian data kontrak tersebut yang ditolak oleh KPN tersebut dapat diajukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan. Jadi ini untuk pengaturan yang data kontrak. Jadi apabila kontrak Bapak Ibu sudah diajukan ke KPPN akan tetapi ditolak oleh KPPN karena tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah diatur di Perdirjen 17 tentang LLAT, maka Bapak Ibu bisa mengajukan dispensasi ke kami. Setelah kami memberikan dispensasi, baru Bapak Ibu bisa mengajukan kembali daftar kontrak tersebut ke KPPN. Begitu juga untuk TOP tunai, juga seperti itu. Kepala KPPN menolak penyampaian permohonan persetujuan TOP tunai apabila penyampaiannya tidak sesuai dengan batas tanggal yang diatur dalam Perdirjen 17. Satker dapat mengajukan kembali TOP-nya setelah mendapatkan dispensasi dari Kanwil. Untuk pemberian TOP tunai tersebut diatur sebagai berikut. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan memberikan persetujuan sampai dengan tanggal 23 Desember. Jadi untuk TOP Satker yang bisa diberikan dispensasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaraan adalah TOP yang diajukan oleh Satker sampai dengan tanggal 23 Desember. Tapi semoga sudah semua nggih Bapak Ibu nggih, sudah diajukan ke KPPN semua nggih. Mungkin kemarin ada beberapa tapi kan baru awal-awal kemarin karena paling lambat kan kemarin sebenarnya TOP itu tanggal 5 Desember nggih. Agar segera dicek kembali di Satker masing-masing apakah ada TOP yang belum diajukan ke KPPN karena kalau setelah lewat tanggal 23 Desember maka yang memberikan persetujuan adalah Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Itu untuk yang di TOP. Kemudian untuk yang di SPM juga sama. Jadi Satker apabila SPM-nya ditolak oleh
KPPN, maka dia mengajukan dispensasi kepada Kanwil DJPB dan kami memberikan dispensasi sampai dengan tanggal 23 Desember juga. Nah, setelah dispensasi, Satker baru bisa mengajukan SPN kembali ke KPPN. Nah, mungkin untuk syarat tambahan dari dispensasi dalam kontrak adalah di samping surat pernyataan dan surat permohonan dispensasi, itu adalah resume kontrak atau karwas kontrak dari kontrak yang ditolak oleh KPPN tersebut, yang akan didaftarkan dan ditolak oleh KPPN tersebut. Sedangkan untuk di dispensasi SPM, cuma ada surat dan surat pernyataan keterangan keterlambatan. Mungkin itu aja, Bu, yang tentang dispensasi, Bu. Atau mungkin langsung ditanyakan atau gimana, Bu? Monggo Bapak Ibu yang izin mau bertanya. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Iya. Gimana Bapak Ibu? Iya, ya Bu. Atau nanti kalau belum ada yang bertanya, bisa langsung menghubungi Pak Kris atau Pak Panuju. Bisa Bu. Di nomor yang kemarin, Pak. Kemarin, nomor saya juga ada. Kemarin beberapa saat juga sudah menghubungi, Bu. Mungkin kalau kemarin terkait batas-batas revisi itu, Bu. Sudah, Bu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang luring tidak dan daring yang tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk sesi materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya Pak Kris, semoga sehat dan kembali dapat beraktivitas di kantor beliau. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diah dan Bapak Ibu semua. Saya izin untuk melanjutkan kegiatan di kantor kami. Mohon lift Ibu, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita acara penutupan. Setelah acara penutupan nanti Bapak Ibu dimohon untuk yang luring jangan beranjak dari ballroom, ada titipan dari panitia. Badila. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa
Cek. Ini siapa punyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang kami hormati Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Tengah atau yang mewakili, Pengelola PNBP se-Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, dan seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun daring. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penutupan rapat koordinasi dan pembinaan kompetensi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pada hari ini, Kamis 11 Desember 2025 di Hotel Luminor Purwokerto. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, agar acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rosiful SAGMH, Panitera Pengadilan Agama Banyumas. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara yang barusan kita selesaikan senantiasa membawa manfaat bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udus salam. Fa hayyina Rabbana bis salam wa adina al jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti acara rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan lancar dan sukses. Kami mohon ampunan dan rahmat-Mu ya Allah atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Ya Allah, kami berharap ilmu dan pengetahuan yang telah kami peroleh selama acara ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kami kepada masyarakat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah petunjuk kepada kami agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami peroleh ini dengan baik dan benar. Allahumma aftah qulubana kafutuhil arifina wa nawwir qulubana bidatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sekaligus mohon berkenan menutup secara resmi kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan kompetensi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kepada Ibu Itna Fauza Kodria SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Ibu Kabak Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Yang saya hormati para narasumber yang telah memberikan materi pada kegiatan pembinaan pengelolaan negara bukan pajak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan PNBP di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, baik yang hadir secara langsung ataupun luring dan yang hadir secara daring. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan PNBP ini dengan lancar dan sukses. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dan perkenannya saya mewakili dan dipesankan oleh pimpinan, yaitu Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk dapat menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, dikarenakan pimpinan kita saat ini sedang mendampingi Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung dan Bapak Dirjen yang mengikuti kegiatan kerjasama, penandatangan kerjasama dan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak kemarin hingga hari ini kita telah sama-sama mengikuti kegiatan rakor dan pembinaan PNBP di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini. Tentunya berbagai materi penting yang terkait dengan pengelolaan PNBP telah disampaikan secara lugas dan tuntas oleh para narasumber, baik secara langsung maupun secara daring. Dan tentunya harapan dari materi-materi yang telah disampaikan tadi dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman kita sebagai aparatur pengadilan dalam pengelolaan PNBP secara optimal, akurat, dan akuntabel. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kepanitiaan kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan PNBP ini, serta para narasumber yang telah bekerja keras dan mendedikasikan ilmunya untuk mensukseskan kegiatan pada sejak kemarin hingga sampai hari ini. Dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada rekan-rekan peserta seluruhnya, baik yang secara daring maupun luring atau hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan berharap semoga wawasan yang diperoleh dapat diimplementasikan secara nyata untuk perbaikan pengelolaan PNBP di satker masing-masing. Dan juga kami selaku pimpinan mohon maaf apabila
selama pelaksanaan kegiatan ini banyak terdapat kekurangan dalam hal fasilitas dan lain sebagainya. Dan juga tentunya kepada Hotel Luminor kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan fasilitasi yang luar biasa sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan pimpinan berpesan agar para peserta baik secara luring ataupun daring selalu bersemangat dalam belajar, bekerja dan berinovasi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dan terakhir dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat koordinasi dan pembinaan kompetensi pengelolaan PNBP Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara resmi ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke Purwokerto beli mendoan, makanya bersama Sonya. Acara berakhir, ilmu telah didapatkan. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Ibu Panitera dan Ibu Kepala Bagian Umum dan Keuangan, mohon berkenan untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pose pertama, formal terlebih dahulu. Ya, semuanya menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Oke, yang kedua tangannya mengepal. 1, 2, 3. Yang terakhir PTA Semarang Super. Jempolnya 2 di depan. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih. Ibu Panitera, silakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Kegiatan foto bersama merupakan akhir dari rangkaian acara penutupan pada pagi hari ini. Akhir kata, kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.